Assalamualaikum. Di sini kami berlima akan sedikit berdiskusi atau membahas tentang isu yang hangat akhir-akhir ini di Indonesia. Dan di sini kami berlima, di kanan saya ada Sandika dan Dedika, dan untuk di kiri saya ada Yosef dan Jaki. Mungkin tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama untuk diskusi kali ini. Diskusi yang pertama mungkin saya akan ajukan pertanyaan kepada Mas Andika ya. Menurut Mas Andika, apakah media sosial membuat masyarakat lebih mudah terpapar hoax? Jadi kalau menurut saya dengan adanya media sosial itu bisa membuat hoax menyebar lebih cepat ya, tanpa adanya pengecekan yang jelas. Terutama dengan minimnya literasi digital SDM kita, bisa membuat masyarakat gampang percaya pada informasi tersebut dan langsung menyebarkannya tanpa alasan yang jelas. Mungkin maksudnya dengan SDM kita yang saat ini, masyarakat lebih mudah termakan hoax ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan membahas tentang isu ketahanan negara yang akan saya ajukan terhadap Mas Jaki ya. Menurut Jaki sendiri, apa sih kekhawatiran masyarakat sipil terhadap pembentukan batalion TP terbaru? Menurut saya pribadi sih kekhawatiran masyarakat ini karena si batalion ini perannya belum jelas ya. Takutnya malah si batalion ini tuh ikut campur urusan sipil. Jadi si masyarakat tuh pengennya transparan, tahu batasannya di mana. Jangan malah nanti kayak dibuat untuk nakutin masyarakat atau meredam suara masyarakat gitu loh. Mungkin maksud Anda ini butuh penjelasan lebih lanjut. Iya. Untuk pembangunan batalion ini tuh untuk apa? Kan untuk kalau bicara soal pembentukan batalion, ini ide dari Presiden kita Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan. Makanya dibentuk batalion pembangunan. Baik ya. Selanjutnya ke pertanyaannya ketiga ya. Di sini saya akan bertanya ke Mas Tadika tentang isu bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut Anda, musibah yang terjadi di Sumatera itu apakah murni bencana alam atau kelalaian pemerintah dalam mengelola izin penerbangan hutan? Menurut saya itu bukan murni bencana alam ya. Ya. Tapi karena kelalaian pemerintah, karena penebangan hutan yang tidak teratur dan tidak diawasi oleh pemerintah langsung. Jadi ya terjadi bencana alam yang sekarang terjadi gitu. Mungkin maksudnya ini bukan pure Ya, bencana alam ya, tapi ya bukan. Tapi kelalaian ada pemerintah dalam mengelola izin. ya betul. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan ke Saudara Yosef tentang ini undang-undang yang baru saja ditetapkan baru-baru ini, ya 2026 ini maksudnya. Menurut Mas Yosef sendiri, bagaimana sih dampak penerapan KUHP baru terhadap kebebasan masyarakat di Indonesia? Baik, menurut saya penerapan KUHP yang baru ini dampaknya yaitu ke kebebasan masyarakat, dan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya antara lain beberapa aturan lama sudah tidak relevan dan akhirnya diperbaharui. Ya. Dan sisi negatifnya beberapa pasal jadi bersifat abu-abu dan bisa ditafsir macam-macam. Mungkin untuk orang yang berjiwa bebas ya bisa dikatakan undang-undang ini sedikit rancu ya. Tapi untuk untuk yang beragama, undang-undang ini malah bagus ya gitu ya. Soalnya perzinahan kan dilarang. Saya dengarnya dibatasi dan bisa terkena KUHP yang baru. Selanjutnya kembali ke Mas Andika ya. Untuk ini isu yang sudah lama terjadi sebenarnya. Bagaimana sih dampak pembangunan IKN bagi masyarakat lokal? Jadi menurut saya pembangunan IKN itu saja sangat berdampak ya bagi masyarakat lokal.
seperti seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan juga pembangunan infrastruktur. Namun dengan adanya pembangunan tersebut bisa juga menimbulkan dampak negatif seperti perubahan sosial dan juga risiko terselesainya masyarakat lokal jika tidak ikut dilibatkan. Mungkin terlepas dari berbagai komentar negatif tentang IKN, tapi dampaknya juga banyak ya masyarakat lokal. Baik. Selanjutnya akan ajukan ke Mas Dadika. Ini tentang lapangan pekerjaan yang ramai diperbincangkan. Menurut Mas Dadika sendiri, dengan kinerja pemerintahan yang sekarang, apakah akan terwujud 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu? Baik, untuk sekarang mungkin tidak akan langsung terwujud ya. Karena jika ingin terwujud harus dengan kebijakan yang konsisten dan peningkatan lapangan pekerjaan. Dan jika ingin itu terwujud, maka harus ya itu direalisasikan lah. Jika tidak ya mungkin hanya angan semata dan hanya omong-omong. Oh iya. Mungkin maksudnya untuk keadaan pemerintahan yang seperti sekarang, 19 juta pekerjaan belum bisa terrealisasikan, gitu. Belum. Baik ya. Siap. Selanjutnya ya, kembali lagi ke Saudara Jaki. Apakah menurut Anda langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan Kebaya atas efisiensi dana desa apa bisa menekan tingkat korupsi di pemerintahan desa itu sendiri? Baik, mungkin menurut saya tuh gak sesimpel itu ya. Iya. Uangnya dihemat sih ya, tapi kalau yang ngejagain atau ngawasinya masih lemah, sama aja masih bisa dipakai ke tujuan yang salah. Jadi efisiensi itu ngebantu banget, tapi yang lebih penting tuh menurut saya transparansi dan pengawasannya saat di lapangan. Oh iya. Berarti efisiensi ini tidak sekonyong-konyong bisa memberhentikan tingkat korupsi di pemerintahan desa. Baik. Ini untuk pertanyaan terakhir ya yang akan diajukan ke Saudara Yose, yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Juga ini dijadikan meme nasional lah. Menurut Anda, apakah isu penanaman sawit yang diajukan oleh Presiden kita sendiri, Prabowo, apakah berdampak besar pada perekonomian Indonesia? Menurut saya sih iya, karena perekonomian sawit sangat besar di Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen sawit terbesar di dunia, dan juga banyak masyarakat yang bergantung kepada pekerjaan yang tersedia di persawitan ini. Tapi juga isu lingkungan tidak bisa berubah. Banyak hutan yang digunduli dan ditebang secara ilegal. Jadi menurut saya perekonomian sawit ini bisa dibilang sangat bagus untuk perekonomian negara, tapi jika secara asal-asalan bakal berbalik ke negara itu sendiri, bakal hancur lah. Jadi intinya positif untuk warga atau lowongan pekerjaan, Ya. tapi negatif untuk lingkungan. Mungkin sekiannya diskusi dari kami berlima ini. Jika ada kurang atau jika kami ada salah dalam pengucapan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.